Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Motolife 0811. Ini adalah video perdana saya. Di video ini saya menampilkan perjalanan saya, yaitu dari Jogja sampai ke Nepal Van Java, lalu Sukomakmur, dan diakhiri di Dieng. Di sini kami berangkat berenam. Ada 2 motor X-Max, 1 Benelli, 1 KTM, 1 Honda Mega Pro, dan saya sendiri mengendarai motor Honda CB 1100 RS tahun 2023. Perjalanan kami mulai dari Jogja menuju Muntilan, lalu ke Nepal Van Java, dan berakhir nanti di Dieng via Sukomakmur. Seperti kita lihat, pemandangan sangat indah dan hari sangat cerah. Kita lihat banyak sekali pohon-pohon dan pemandangan yang hijau dan langit yang biru. Ini sudah keluar dari kota Yogyakarta, kita via Kaliurang, dan ini sudah memasuki wilayah Muntilan kalau nggak salah. Ini sudah mengarah ke Nepal Van Java. Dan kita lihat pas kondisi jalan di sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah itu sangat mulus, sangat ideal untuk touring. Ini masih terus, sudah semakin dekat ke Nepal Van Java. Kita bisa lihat di sebelah kiri dan kanan ini adalah perkebunan sayur-sayuran. Maaf, saya tidak begitu paham dengan nama daerahnya, tapi yang jelas ini sudah dekat ke Nepal Van Java. Oh ya, saya menggunakan kamera Insta360 X5, dan ini saya tampilkan atau save dengan resolusi 4K. Saya perkenalkan teman-teman saya. Yang ini naik Benelli 250cc Kang Rangga, lalu ada Kang Daru dengan X-Max merahnya, dan di depan saya satu lagi ini ada Kang Vika dengan KTM 250, dan Kang Egi dengan jaket merahnya dan X-Max hitam. Oh ya, tadi itu kita sudah sampai di Nepal Van Java, tapi saya tidak kasih lihat seperti apa karena tidak saya rekam juga. Nah, dari Nepal Van Java kita lalu menuju Sukomakmur, dan ini terus terang melewati jalur yang sedikit berbeda karena kita agak nyasar, disasarin Google sehingga melewati jalan pintas yang agak ekstrim menurut saya. Tapi ya asik sih, walaupun sebenarnya ini kurang sesuai untuk motor saya dan juga motor teman-teman saya. Kita saksikan ini jalan menuju desa Sukomakmur dari Nepal Van Java menuju Sukomakmur
sebenarnya dekat ya, paling tidak nyampe 30 menit. Dan ini kita melewati jalan rute pintas, jadi masuknya tidak lewat depan. Kalau yang pernah ke Sukomakmur mungkin masuk melalui parkiran yang ada banyak ojek di situ, tapi ini jalannya beda. Kita masuk dari belakang. Nah, ini kita jalannya mulai naik lagi menyusuri rumah penduduk. Dan di depan itu nanti harusnya lurus, tapi ada truk yang lagi bongkar muat, jadi ini kita minggir dulu. Nah, tadi truknya sudah selesai, lalu kita lanjutkan perjalanan. Nah, ini lanjutan dari rute yang tadi, seperti kita lihat bersama. Ini cukup ekstrim ya. Sebelah kirinya jurang, dan jalanan ini cor ya, dan di tengahnya masih ada batu-batu sebagian, tapi ya bukan batu lepas. Nah, ini tikungan yang cukup ekstrim ya, dua tikungan yang sangat menanjak dan sempit ya, tapi alhamdulillah bisa kami lewati. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dan kita sudah sampai di Desa Sukomakmur. Ya, pemandangannya luar biasa. Nah, kalau tadi Anda mendengar saya teriak-teriak Masya Allah, itu karena saya sangat takjub dengan pemandangannya, dan sebagai juga rasa syukur karena berhasil melewati jalur yang cukup ekstrim tadi. Tadi setelah berhenti sebentar istirahat di sebuah warung, lalu kita melanjutkan perjalanan sekarang menuju ke Dieng. Kita lihat begitu indahnya ya tanaman-tanaman ini. Nah, kita lihat di sini banyak warga setempat, para petani. Tentunya kita menjaga tata krama kita selama berada di desa orang ya, atau di kampung orang lain. Mungkin dengan mengucapkan salam ya. Jadi ingat, seberapa kerennya motor Anda, seberapa besar pun cc-nya, ingat bahwa yang menentukan kemuliaan kita itu bukan kerennya motor kita, tapi akhlak kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu ingat, dimanapun selalu rendah hati. Baik, kita sudah keluar dari wilayah Desa Sukomakmur dan sekarang menuju ke dataran tinggi Dieng. Seperti Anda lihat, jalur ini sangat asik sekali untuk motoran. Namun maaf, saya lupa nama daerahnya. Tapi ini bagus sekali ya. Mungkin kurang lebih panjangnya sekitar 5 km sampai 10 km. Bagi Anda yang sudah pernah ke Naringgul, ini mirip-mirip seperti itu.
Bagi Anda yang bingung kenapa saya ngomong-ngomong sendiri, dan mungkin saja Anda masih awam dengan dunia touring, saya beritahukan bahwa itu saya bicara dengan intercom dengan teman-teman saya. Dan kebetulan posisi saya di depan dan tugas saya adalah sebagai road captain. Jadi saya memberitahu keadaan di depan jalan. Jadi kalau ada mobil yang lewat di jalur kanan atau ada halangan seperti lubang dan jalan yang jelek, itu saya bisa kasih tahu melalui intercom. Dan bagi saya serta teman-teman, intercom itu sangat penting sekali untuk kegiatan touring seperti ini, apalagi kalau touringnya jarak jauh ya. Karena bayangin, kita touring berjam-jam tapi tidak bisa saling ngobrol. Nah, itu bisa mengakibatkan kebosanan ataupun jadinya ngantuk sekali ya. Jadi bagi kami intercom itu sangat penting. Untuk intercom kami berenam semuanya masing-masing menggunakan intercom merek Cardo. Kebetulan semuanya satu merek, jadi bisa terhubung dengan baik semuanya. Wah, ini enak sih, enak di sini. Abang enak sini aja ya. Masya Allah ya, pemandangannya sangat asik sekali. Sebagai orang Jakarta, tentunya saya sangat jarang berpergian ataupun melihat pemandangan seperti ini. Dan bagi saya touring ini bukan masalah siapa yang paling cepat sampai atau siapa yang paling kencang motornya, tapi bagi saya adalah menikmati perjalanan, menikmati pemandangan, dan sekaligus merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Ya, kita saksikan sudah semakin dekat ke dataran tinggi Dieng. Ya, saya rasa ini juga sudah termasuk daerah dataran tinggi Dieng. Kita menuju ke titik nolnya atau ke pusat kotanya, masih beberapa kilometer lagi. Ya, di sini pemandangannya sangat luar biasa, dan ini adalah pengalaman pertama kali saya dan teman-teman pergi ke Dieng, kecuali Mas Kus. Mas Kus adalah bisa dikatakan warlock atau akamsi, dan tugas beliau adalah sekaligus sebagai petunjuk jalan untuk kami. Jadi kalau kita lihat
Dieng ini wilayahnya cukup luas ya, dan udaranya sangat sejuk. Saat malam itu bisa mencapai sekitar 10 derajat Celcius. Oh ya, kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan ini sudah banyak villa-villa baru, kelihatan baru dibangun. Mudah-mudahan saja pembangunan villa ini tetap diawasi, jangan sampai merusak kelestarian alam, dan jangan sampai mengurangi keindahan pemandangan Dieng ini. Mudah-mudahan pemerintah setempat memiliki peraturan yang cukup ketat dan ramah lingkungan. Baik, akhirnya kita nyampe nih di gerbang selamat datang di Dieng ya. Alhamdulillah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, dan nanti akan kita lanjutkan part 2-nya, yaitu video perjalanan dari Dieng untuk kembali ke Yogyakarta, tapi dari jalur yang berbeda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.